Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kesepakatan dengan Tuhan. Saudara, beriman berarti memiliki kesepakatan dengan Tuhan. Dan itu menuntut segenap hidup kita dipersembahkan bagi Dia. Dengan demikian, kalau seseorang melakukan kesepakatan dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka tidak ada yang boleh disisakan atau dipisahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab sesuai dengan firman Tuhan bahwa setelah kita ditebus oleh darah Yesus, artinya kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kita sudah bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa memiliki diri kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Hal itu sama dengan kesepakatan perkawinan. Maka tubuhnya tidak lagi dimiliki oleh siapapun, tetapi dimiliki oleh pasangannya. 1 Korintus 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Lebih tegas lagi dalam 2 Korintus 4 ayat 14-15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, kesepakatan dengan Tuhan atau beriman kepada Kristus menempatkan orang percaya pada keadaan sebagai telah mati. Artinya, tidak boleh lagi hidup untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, tetapi hanya hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Prinsip hidup yang harus dikenakan oleh orang percaya adalah Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berarti orang percaya harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, selalu ada di hadiratnya, sehingga dapat menghayati kebesaran Allah yang tiada taranya. Dengan demikian, segala sesuatu yang kita harus lepaskan untuk dipersembahkan bagi Dia bukan lagi merupakan sesuatu yang berat, sebab kita tahu, kita sadar bahwa kita mesti melakukan apa yang menjadi kehendaknya Sang Pemilik diri kita. Dan untuk bisa selalu bersekutu dengan Dia, diperlukan pengalaman nyata dalam menghayati keberadaan Allah yang dahsyat itu. Hal itu bisa kita bangun melalui kehidupan doa yang benar. Jadi di dalam doa fokus kita bukan kepada kuasanya, bukan kepada berkat-berkatnya, atau pekerjaan tangannya yang sempurna,
tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menghayati kedahsyatannya, benar-benar merasakan kehadirannya, dan memiliki kepekaan atas suaranya. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti dan percaya bahwa Tuhan bisa dan pasti melengkapi serta memelihara kehidupan kita yang berguna bagi kerajaannya, sehingga kita bisa menjadi alat bagi kemuliaannya. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti pelihara. Dengan kesadaran ini, maka sanjungan, keindahan dan kenikmatan dunia serta kehormatan dari manusia tidak kita perhitungkan sama sekali. Jadi intinya, dalam kesepakatan dengan Tuhan, Tuhan ingin menemukan hati yang mengasihi Dia dan rela berbuat apapun demi kepentingannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Sesungguhnya ketika seseorang mengasihi Dia, maksudnya mengasihi Tuhan dengan all out, segenap hidupnya, ia sedang membela Tuhan. Walaupun kita tahu sebenarnya Tuhan tidak mencari pembelaan atau tidak butuh dibela, sebab Tuhan mampu membela dirinya sendiri. Tetapi kalau seseorang membela Tuhan, Tuhan juga pasti membela orang itu, sehingga di kekekalan nanti orang-orang seperti ini akan dimuliakan bersama Kristus, bahkan akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oleh sebab itu, saudara, mari kita buat kesepakatan dengan Dia, beriman kepadanya secara benar, dan selalu ada dalam hadiratnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.